Di sini saya ingin menyampaikan materi pertemuan 4, yaitu mengenai visi dan misi. Konsep misi. 1. Visi organisasi. Visi adalah gambaran keadaan masa yang diinginkan oleh organisasi. Contoh visi yaitu menjadi perusahaan teknologi terdepan di dunia dalam inovasi kecerdasan buatan. Contoh lainnya yaitu menjadi universitas terbaik di Asia dalam riset dan pengembangan sumber daya manusia. Pembahasan selanjutnya adalah konsep misi. Misi organisasi merupakan pernyataan yang menjelaskan tujuan utama organisasi, siapa yang dilayani, dan cara mencapainya. Contoh misi yaitu mengembangkan teknologi kecerdasan buatan yang inovatif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contoh lainnya seperti menyediakan pendidikan berkualitas tinggi dengan fokus pada penelitian, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Peran visi dan misi dalam pengembangan strategi. Yang pertama, memberikan arah dan tujuan. Yang kedua, sebagai panduan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan konsistensi dan komitmen. Serta yang terakhir adalah menyediakan kerangka kerja untuk evaluasi dan perbaikan strategi. Selanjutnya, proses pengembangan pernyataan visi dan misi. Yang pertama, membaca artikel atau dokumen latar belakang. Kedua, mengembangkan pernyataan sendiri. Ketiga, menggabungkan pernyataan-pernyataan. Keempat, pertemuan untuk revisi dan masukan. Kelima, mendapatkan dukungan dan persetujuan. Yang terakhir, membentuk forum diskusi. Selanjutnya, manfaat pernyataan visi, yaitu 1. Komitmen dan semangat kerja karyawan. 2. Rasa kebertujuan atau kebermaknaan. 3. Standar kerja yang prima. 4. Menghubungkan masa sekarang dan masa depan. Selanjutnya ada manfaat pernyataan misi. Yang pertama yaitu menjelaskan fokus dan identitas organisasi. Kedua, memberikan panduan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, mengarahkan prioritas dan alokasi sumber daya. Keempat, memberikan rasa semangat dan keterlibatan karyawan. Kelima, menyediakan rujukan untuk penilaian kinerja. Keenam, mengukur kesesuaian dan perkembangan. Terakhir, mendorong konsistensi dan keselarasan. Lanjut yaitu karakteristik visi dan misi. Visi yang efektif harus memiliki karakteristik seperti 1. Imaginable atau dapat dibayangkan. 2. Desirable atau menarik. 3. Visible atau realistis dan dapat dicapai. 4. Fokus atau jelas. 5. Fleksibel atau aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Yang keenam, communicable atau mudah dipahami. Baik, lanjut ke visi yang ideal dalam suatu usaha harus 1. Sederhana, 2. Terukur, 3. Terjangkau, 4. Beralasan, 5. Ambisius, 6. Periode waktu, 7. Bersifat strategis, 8. Komunikatif, 9. Hubungan kejadian sekarang dengan masa depan, lalu 10. Perspektif kondisi sekarang ini masa depan, lalu yang terakhir 11. Dirumuskan. Misi yang baik antara lain harus memiliki 3 komponen yang ada di sini. 1. Fokus pada sejumlah batas tujuan. 2. Menekankan kebijakan utama dan nilai-nilai perusahaan. 3. Penekanan pada lingkup persaingan yang berbeda. Lalu, komponen pernyataan misi. Dalam pernyataan misi harus memasukkan komponen atau pertanyaan penting sebagai berikut. 1. Siapakah konsumen perusahaan? 2. Apa produk atau jasa utama perusahaan? 3. Di mana perusahaan bersaing? Lalu yang keempat, apakah perusahaannya canggih secara teknologi? Dan yang kelima, apakah perusahaan berkomitmen terhadap pertumbuhan dan kondisi keuangannya sehat? Yang keenam, bagaimana keyakinan, nilai, aspirasi, dan prioritas etis dasar perusahaan? Lalu yang ketujuh, bagaimana keunggulan kompetitif utama perusahaan? 8. Apakah perusahaan responsif terhadap masalah sosial yang terjadi pada komunitas dan lingkungan hidup? 9. Apakah karyawan dipandang sebagai aset perusahaan yang berharga?
Terima kasih.